Kalian pasti sering dengar kan cerita tentang Ratu Pantai Selatan yang legendaris itu? Yap, Nyi Roro Kidul. Tapi, seberapa jauh sih kita kenal sama sosoknya? Apa dia beneran ada? Atau cuma mitos? Hari ini kita bakal coba kupas tuntas legenda yang sudah jadi bagian dari budaya kita ini. Dari asal-usulnya yang penuh drama, sampai pengaruhnya yang masih terasa sampai sekarang. Jadi, siapkan diri kalian, kita akan menyelam ke dalam misteri Lautan Selatan Jawa. Cerita yang paling populer tentang asal-usul Nyai Roro Kidul bermula dari sebuah kerajaan di Jawa Barat, yaitu Kerajaan Pajajaran. Alkisah, hiduplah seorang putri cantik jelita bernama Putri Kandita. Dia adalah putri kesayangan Raja Prabu Siliwangi. Kecantikan dan kebaikan hatinya membuat sang raja sangat menyayanginya. Dan bahkan berencana menjadikannya penerus tahta. Sayangnya, niat baik raja ini justru memicu api cemburu di hati para selir dan putra-putri mereka. Mereka takut kekuasaan akan jatuh ke tangan Kandita. Karena iri dan dengki, para selir pun berkomplot untuk menyingkirkan sang putri. Mereka diam-diam menemui seorang dukun sakti dan meminta agar Kandita dan ibunya dikirimi guna-guna berupa penyakit kulit yang mengerikan. Dan benar saja, tak lama kemudian, tubuh Putri Kandita dan sang permaisuri dipenuhi penyakit kusta yang menjijikkan. Seluruh tubuh mereka terasa gatal dan dipenuhi borok. Berbagai tabib istana dipanggil, tapi tak ada satupun yang mampu menyembuhkan mereka. Melihat kondisi putrinya yang semakin parah, Prabu Siliwangi merasa sangat sedih. Di tengah keputusasaan, para selir jahat tadi mulai menyebarkan fitnah. Mereka bilang bahwa penyakit yang diderita Putri Kandita adalah kutukan para dewa. Dan jika sang putri tidak diusir dari istana, seluruh kerajaan akan tertimpa bencana besar. Raja yang awalnya tidak percaya, akhirnya terhasut juga karena desakan dan ketakutan akan nasib kerajaannya. Dengan berat hati, Prabu Siliwangi terpaksa mengusir putri kesayangannya dari istana. Putri Kandita pergi dengan hati yang hancur. Dia berjalan tanpa tujuan, menyusuri hutan dan lembah, sendirian menahan sakit fisik dan batin. Orang-orang yang berpapasan dengannya menjauh, merasa jijik dengan penyakitnya. Setelah berhari-hari berjalan, sampailah Putri Kandita di pesisir selatan Pulau Jawa. Dia melihat hamparan lautan yang luas, dengan ombak yang berdebur kencang. Di tengah kelelahannya, dia pun tertidur di dekat sebuah batu karang. Dalam tidurnya, dia mendengar sebuah bisikan gaib yang menyuruhnya untuk menceburkan diri ke dalam laut agar penyakitnya sembuh. Awalnya, Putri Kandita ragu, tapi karena sudah tidak punya harapan lain, dia pun memberanikan diri. Begitu tubuhnya menyentuh air laut, keajaiban terjadi. Penyakit kulit yang dideritanya seketika hilang tanpa bekas. Kulitnya kembali mulus, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Tapi bukan hanya itu. Sang putri juga menyadari bahwa dia memiliki kekuatan gaib. Lautan seolah tunduk padanya. Sejak saat itu, dia memutuskan untuk tidak kembali ke dunia manusia yang telah menyakitinya. Dia memilih untuk tinggal dan mendirikan sebuah kerajaan megah di dasar Samudra Hindia. Putri Kandita pun dikenal dengan nama baru, Nyi Roro Kidul, sang ratu penguasa Laut Selatan. Nah, itu tadi versi cerita yang paling umum kita dengar. Tapi sebenarnya, ada beberapa versi lain loh. Misalnya, ada yang menyebut Nyi Roro Kidul adalah keturunan dari seorang ratu bernama Ratu Bilqis. Ada juga yang mengaitkannya dengan Dewi Nawangwulan dari cerita Jaka Tarub. Bahkan, beberapa sejarawan berpendapat bahwa sosok Nyi Roro Kidul mungkin terinspirasi dari tokoh nyata, yaitu seorang ratu dari Kerajaan Pajang atau Mataram. Terlepas dari mana asal-usulnya, mitos seputar Nyi Roro Kidul ini sangat kuat. Salah satu yang paling terkenal adalah larangan memakai baju berwarna hijau di pantai selatan. Konon, warna hijau adalah warna kesukaan sang ratu, dan siapapun yang memakainya bisa terseret ombak sebagai persembahan atau untuk dijadikan prajuritnya. Walaupun secara ilmiah, ini bisa dijelaskan karena warna hijau cenderung sulit terlihat di tengah deburan ombak laut selatan yang ganas, membuat tim SAR kesulitan mencari korban
Tapi mitos ini tetap hidup. Hubungan Nyi Roro Kidul dengan Raja Mataram juga sangat menarik. Dipercaya bahwa ada sebuah perjanjian gaib antara Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram, dengan Nyi Roro Kidul. Sang ratu berjanji akan melindungi kerajaan Mataram dan keturunannya. Sebagai imbalannya, para raja harus menjadi suami spiritual sang ratu. Ritual seperti labuhan di Parangkusumo adalah salah satu bentuk penghormatan dan pemenuhan janji tersebut yang masih dilakukan oleh Keraton Yogyakarta dan Surakarta hingga kini. Kepercayaan ini membuat posisi Nyi Roro Kidul bukan hanya sekadar tokoh mitologi, tapi juga bagian penting dari legitimasi kekuasaan Raja-Raja Jawa. Dia dianggap sebagai pelindung spiritual yang menjaga kestabilan dan kemakmuran kerajaan. Lalu, di mana sih pusat kerajaan gaib Nyi Roro Kidul? Banyak yang percaya pusatnya berada di sekitar pantai Parangtritis dan Parangkusumo di Yogyakarta. Ada juga sebuah kamar khusus di beberapa hotel di pesisir selatan, seperti kamar 308 di Samudra Beach Hotel, Pelabuhan Ratu, yang sengaja dikosongkan dan didekorasi dengan warna hijau sebagai bentuk penghormatan kepada sang ratu. Banyak orang datang ke kamar ini untuk bersemedi atau mencari berkah. Sampai sekarang, Nyi Roro Kidul tetap menjadi sosok yang misterius dan dihormati. Bagi sebagian orang, dia adalah Dewi Pelindung. Bagi yang lain, dia adalah penguasa laut yang harus disegani. Kisahnya menjadi pengingat tentang kekuatan alam, tentang hubungan antara dunia manusia dan dunia gaib, serta tentang kekayaan budaya dan tradisi yang kita miliki. Jadi, Nyi Roro Kidul itu mitos atau fakta? Jawabannya mungkin tergantung pada keyakinan masing-masing. Tapi yang pasti, legendanya telah memberikan warna yang luar biasa pada kebudayaan Indonesia, menjadi sumber inspirasi tak terbatas bagi seni, sastra, dan pariwisata. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya cerita atau pengalaman pribadi terkait mitos Nyi Roro Kidul? Coba deh, share di kolom komentar di bawah. Diskusi kita pasti bakal seru. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita bisa terus menjelajahi cerita-cerita menarik lainnya dari Nusantara. Sampai jumpa di video selanjutnya.